semuanya, kembali lagi di kelas online pasar dan lembaga keuangan. Nah, di episode keempat kali ini kita akan membahas tentang leasing and factoring dan masih bersama kami, saya Ida Ayu Agung Faradinawati dan juga ada Ibu Rofikoh Rohim. Dan yuk kita langsung aja mulai dengan topik pembahasan kita kali ini. Bu Rofikoh, apa kabar? Baik, Ida Ayu. Bu, teman-teman pengen tahu nih, leasing itu apa sih sebenarnya? Oke, mungkin sudah banyak yang pernah mendengar kalau tanya sopir gokar, kemudian tanya ojol online gitu, mobilnya milik sendiri atau apa Pak? Kadang-kadang suka bilang leasing Bu. Nah ini makanya kita harus tahu dulu term apa dan bagaimana leasing itu, supaya tidak misleading ya Ida Ayu ya. Leasing ini adalah sewa guna usaha terhadap barang modal. Ya, leasing ini ada 4 pihak. Pertama adalah lessor. Lessor itu kalau di Indonesia dikenalnya apa, Ida Ayu? Lessor itu adalah orang yang memberikan pinjamannya dalam bentuk leasing, yaitu contohnya kayak Adira Finance dan banyak Finance. Ya, banyak sekali. Hampir semua bank ataupun industri besar itu memiliki perusahaan finance company atau multi finance dikenalnya. Nah ini disebut sebagai lessor. Lessor ini yang memiliki hak atas barang modal tersebut. Bisa mobil, bisa mesin, ya, bisa, intinya adalah barang yang digunakan untuk modal usaha. Kemudian ada lessee. Lessee ini adalah apa, Gung? Lessee itu adalah yang ingin menggunakan aset tersebut, Oke. tapi nanti dia membayar leasing. Berarti dia lessee itu yang menggunakan alatnya dan dia membayar seperti sewa bulanan ya. Nah, kemudian ada supplier, berarti kan manufacturing industry yang memproduksi barang tersebut. Dan terakhir ada pihak bank yang mendukung keuangannya. Makanya jangan heran, biasanya perbankan itu memiliki perusahaan multi finance. Ya. Ingat ada 4, lessor, lessee, supplier atau manufacturing, terakhir adalah bank. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya ini adalah, kadang orang kan pengen tahu nih, Ida, jenis-jenis leasing. Nah, mungkin yang pertama itu adalah independent lease. Apa itu independent lease? Oke, jadi independent lease itu ketika ada supplier, dia ingin menggunakan atau dia ingin menjual barangnya dan si pemilik barang ini dia nanti ada di tengah-tengahnya ada independent lease yang menyediakan jasa leasingnya tersebut. Jadi langsung supplier lease dan juga ke lessee. Nah, berarti dipersingkatnya independent lessor itu dia tidak memiliki hubungan dengan produsen yang menciptakan atau membuat barang tersebut. Itu adalah independent lessor. Nah, ada juga captive lessor. Apa itu? Nah, kalau captive lessor itu dia sangat berkaitan dengan si yang memproduksi barangnya. Misalnya Astra, itu dia punya Astra Sedaya Finance, ada FIF, ada macam-macam. Indomobil juga, karena dia supaya yang diproduksi itu laku, dia membuat finance company. Ada juga perusahaan alat berat. Alat berat itu kan mahal. Ida Ayu, ya, karena mahal, nggak mungkin dia orang membeli langsung dalam partai besar sendiri. Makanya biasanya dia juga memiliki captive lessor. Oke. Berikutnya adalah lease broker or packager. Nah ini yang seringkali kurang dipahami. Kenapa? Karena kalau menjadi lease broker atau packager ini mempertemukan 4 pihak. Yaitu pihak yang membutuhkan barang, pihak yang memiliki barang, pihak yang melakukan pemilik aset atau perusahaan multifinance tadi, dan juga funding. Nah ini misalnya apa? Misalnya pengadaan pesawat, pengadaan tank. Nah itu kan mahal sekali. Biasanya jarang terjadi independent lease ataupun tadi apa captive lease. Ya biasanya adalah brokerage lease karena dia memang partainya besar dan skalanya biasanya pembiayaannya juga besar sekali ya, Ida Ayu ya. Jadi lease broker or packager ini menurut saya harus orang yang sangat representatif. Padahal di Indonesia broker tuh kadang-kadang nuansanya negatif atau positif. Ya, agak negatif sih, Nah, Bu. padahal dia broker tuh di tengah mempertemukan antara, ingat, yang membutuhkan barang, yang punya barang, yang memiliki barang, ya, dan yang mendanai.
wajar dia dapat fee dari semuanya dong, karena dia bisa tahu mematchkan kepentingan dari 4 pihak. Nah, ini teman-teman harus paham juga ya. Oke. Nah, kemudian Ibu boleh nggak sih dijelasin ke teman-teman yang nonton itu biasanya selain 3 jenis itu ada jenis list yang apa lagi sih? Gini, sebenarnya kalau list itu kan dibagi 2 ya, finance list sama operational list. Coba jelaskan ke teman-teman apa bedanya finance list dan operational list. Oke, nah salah satu dari karakteristik utama pembedanya itu adalah di mana ada opsi untuk memiliki aset atau opsi transfer aset di akhir masa leasing. Kalau yang financial lease itu dia ada, jadi setelah leasingnya misalkan 5 tahun, maka ada opsi untuk mentransfer aset dari lessor ke lessee. Sementara kalau operational lease itu tidak ada opsi tersebut, nanti dikembalikan. Itu salah satu karakteristik utamanya. Nah, karakteristik yang lainnya juga masih banyak. Biasanya yang untuk financial lease itu waktunya lebih panjang, kemudian harganya juga harga lease-nya itu lebih besar cakupannya dibandingkan dengan si operational lease. Oke, juga gini ya, kalau kita bicara finance lease itu ada berbagai bentuk, misalnya direct finance lease, berarti lessor membeli barang modal kemudian digunakan oleh lessee, itu direct ya. Nah, ada juga syndicate lease, biasanya proyek besar, misalnya Indonesia membangun pembangkit Titan yang ada di Jawa Timur, itu kan butuh alat-alat yang banyak, itu biasanya alatnya itu menggunakan syndicate lease, karena kan itu juga kontraktornya dari berbagai macam negara. Kemudian bahkan juga ada cross border lease, karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki barang modal tersebut. Kan misalnya peralatan listrik ada yang dari Amerika, ada yang dari Jepang, ada yang dari Jerman. Nah itu biasanya syndicate dan cross border. Bahkan ada juga vendor program. Vendornya memproduksi, karena belum yakin, coba aja dulu. Nanti kalau ada apa-apa bisa dikembalikan lagi. Nah, ada yang unik yang menurut saya teman-teman perlu ketahui adalah sale and lease back. Ini menurut saya Ida Ayu, sale and lease back ini kan kita memiliki barang, kita menggunakan sehari-hari. Sebut aja perusahaan minyak, dia membeli vessel, kapal besar untuk mengangkut minyak. Ini kan mahal sekali, harganya mungkin triliun kali ya, Ida Ayu. Nah, pernah suatu kejadian digunakan, kemudian perusahaan ini dalam waktu dekat butuh uang untuk kegiatan eksplorasi yang lain. Nah, sehingga vesselnya ini dijual kepada lessor, kemudian lessee menyewa kembali. Nah, kalau orang awam yang nggak paham, biasanya dibilang apa? Gimana sih? Barangnya dibutuhkan, kok dijual, kemudian nyewa lagi. Nah, ini berarti apa? Yang nanya itu belum paham mengenai manfaat dari leasing. Coba jelaskan Ida Ayu, apa manfaatnya? Oke, nah pertama, kalau contohnya kayak Ibu tadi, terutama yang sale and lease back, itu adalah salah satu mekanisme ketika perusahaan itu masih membutuhkan barangnya atau aset tersebut, tapi dia juga membutuhkan likuiditas. Ya, begitu betul, ya Bu ya? ya. Oke, jadi dia dapat likuiditasnya, dengan dijual dia dapat uang, nanti dia nyicil balik. Jadi cash flow-nya bisa diatur. Kemudian yang kedua, itu biasanya yang menggunakan leasing karena barangnya cepat usang. Contoh kayak pesawat. Pesawat mungkin umurnya 10 sampai 20 tahun. Kemudian setelah itu dia nggak bisa dipakai lagi. Nah, untuk apa? Jadi ya kalau memiliki ntar susah dia setelah nggak dipakai lagi ditaruh di mana. Jadi leasing aja, begitu di leasing selesai sudah itu balik lagi ke lessor. Nah, kemudian manfaat yang ketiga itu juga adalah beberapa skema lease itu dia tidak menaruh asetnya di dalam balance sheet atau neraca si perusahaan lessee. Kok ini sebenarnya bagus atau enggak sih? Bisa jadi positif karena perusahaan tersebut menjadi aset light. Nah, nanti ketika menghitung kinerjanya, kalau buat teman-teman yang keuangan, ingat nggak, salah satu yang untuk ngitung kinerjanya adalah, kinerja perusahaan adalah return on asset. Jadi net income dibagi dengan asetnya. Kalau asetnya rendah, otomatis rasionya jadi semakin bagus. Berarti Ida Ayu, boleh nggak disebut bahwasannya leasing ini juga sebagai alternatif funding sources bagi perusahaan? Gimana itu? Sangat bisa Bu, sangat bisa, karena untuk alternatif pembiayaan lain seperti kayak bank atau seperti misalnya pasar modal yang nanti akan kita bahas di episode selanjutnya, itu tercatat di balance sheet. Kalau untuk lease ada opsi yang tidak tercatat, asetnya tidak tercatat di balance sheet. Begitu. Oke, berarti
leasing ini salah satu manfaatnya adalah off balance sheet. Nah, terus misalnya gini Gung, Ida Ayu, misalnya dia sudah pada periode akhir, barangnya dirawat dengan bagus, akhirnya masih bermanfaat. Kemudian ini menjadi, sebut saja ini financial lease, berarti kan menjadi kepemilikan. Terus dicatatnya gimana itu di neraca? Ya akan dicatatnya masuk lagi sebagai aset, tapi harganya pasti akan lebih rendah Nah, daripada di awal. Kadang-kadang kalau sudah habis masa barangnya, boleh nggak dicatat RP1 gitu? Oh boleh. Nah, makanya nanti kalau baca neraca juga hati-hati. Oh ini ada aset yang nilainya rendah, nah karena mungkin yang dinilai hanya perbaikan dari owner deal, misalnya karena kalau alat barang-barang modal tergantung pemakainya. Kalau pemakainya rapi, bersih, terawat, ya mungkin dari nilai 10 tahun bisa sampai 20 tahun, bahkan 40 tahun gitu kan ya. Nah ini makanya konsep off balance sheet tadi ini melekat pada leasing. Kemudian bisa nggak sih leasing ini ada flexibility pembayarannya? Misalnya step lease, skip payment lease, boleh nggak orang sepakat bayar di awal atau sepakat bayar pada periode tertentu? Misalnya nih, saya perusahaan jasa tur, saya tuh laku keras kalau bulan Juni, Desember misalnya, musim liburan atau pas ada hari kejepit. Jadi saya minta, ini dong saya bayarnya misalnya seminggu atau 2 hari setelah panen raya. Saya boleh nggak itu? Bisa, itu bisa dilakukan. Itu tergantung arrangement dengan antara lessor dan lesinya masing-masing. Berarti sangat fleksibel ya ini ya. Nah jadi boleh saya ulang kembali, leasing ini berarti seperti ini ya, sewa juga bisa ya, menyicil kembali. Cuman tadi yang perlu diperhatikan adalah klausa tentang jenis leasing, baik itu independen, captive maupun brokers, kemudian manfaat, kemudian juga flexibility tadi ya. Ini teman-teman mesti melihat dengan jernih mengenai leasing itu. Nah sekarang yang lainnya Gung, ada nggak alternatif selain leasing? Ada Bu. Nah kalau leasing itu bahasa Indonesianya sewa Guna usaha. Nah kalau factoring itu anjak piutang. Nah, apa itu anjak piutang? Oke, nah anjak piutang itu sebenarnya gini. Kalau misalnya saya jualan ke Ibu Rofikoh 100 juta. Nah baru Ibu Rofikoh akan bayar 3 bulan lagi nih. Kemudian tapi saya tiba-tiba butuh duit 50 atau 100 juta deh katakan. Cuman kan saya nggak mungkin nagih Bu Rofikoh cepetin dong pembayarannya, orang kita udah sepakat. Yang saya lakukan invoice tagihan saya ke Bu Rofikoh saya jual ke orang lain. Nah berarti kan gini ya, kadang-kadang nanti saya yakin salah satu dari teman-teman ini ada yang jadi pengusaha atau perusahaan besar ya, atau pengusaha kecil juga boleh memasok di satu, sebut saja supermarket atau perusahaan yang menerapkan cash management. Biasanya kalau perusahaan menerapkan cash management nggak bisa bayar setiap waktu. Oh saya hanya ngeluarin uang tanggal 10 sama tanggal 20 misalnya. Berarti Anda setor barang tanggal 5 misalnya. Tanggal 5 berarti bayarnya tanggal 10 kan ya. Sementara tanggal 8 Anda butuh uang. Produknya udah laku semuanya. Kan tokonya tetap bayar tanggal 10 dong. Nah berarti kamu bisa jual tagihan ke pihak lain. Nah kalau yang laku keras begitu berarti kan cepet ya. Kalau gitu apa kendala atau ya inilah kenapa orang masih belum menggunakan factoring tadi? Nah biasanya itu karena mungkin kebanyakan ada beberapa yang invoice-nya itu tidak terdokumentasi misalnya dengan baik. Kalau misalnya kayak UMKM gitu kan mereka banyak yang masih belum punya terregistrasi dengan baik invoice-nya. Tapi kalau misalnya sudah, itu kalau yang seperti untuk yang ekspor, impor ini sangat berguna sekali Bu ya, kalau skema factoring ini gitu. Nah berarti ingat teman-teman, factoring ini adalah kita menjual tagihan kita tergantung bonaviditas juga dari memasok ke siapa barangnya kita, dan juga ketelitian, kebersihan, dan keakuratan administrasi dari orang yang mau melakukan leasing. Oke. Mungkin cukup Bu untuk leasing factoring? Betul, untuk factoring mungkin untuk teman-teman apalagi yang tujuan ekspor dan import ini penting banget ya. Kalau yang si factoring ini untuk membantu likuiditas, alternatif pembiayaan. Jadi bisa dijual invoice-nya ke tempat lain, ke pihak lain. Oke, mungkin itu dulu ya Bu ya, kuliah singkat kita tentang leasing dan factoring. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.